Ketika mereka sudah masuk bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam yang julukannya adalah Al-Aziz, mereka mengatakan, wahai Al-Aziz, kami dan sekeluarga ditimpa kesengsaraan. Kami membawa barang-barang yang tidak berharga, barang-barang yang sepele. Tidak sama ketika mereka datang pertama kali, mereka datang dengan emas, mereka datang dengan barang-barang yang memang setara untuk ditukarkan dengan bahan-bahan makanan. Tapi kali ini mereka datang dengan barang-barang yang tidak berharga, sehingga mereka mengatakan fa'aufi lanal kaila, sempurnakan timbangannya. Sebagaimana kita sebutkan di sini adalah titik poin di mana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bagaimana kondisi itu berbalik 180 derajat. Nabi Yusuf alaihissalam yang tadinya dizalimi sehingga akhirnya mengalami jalan kehidupan yang sulit dari pandangan dunia, dijual sebagai budak, kemudian sampai terfitnah, masuk ke dalam penjara, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan tamkin bagi Nabi Yusuf alaihissalam, dan justru orang-orang yang menzaliminya itu saudara-saudaranya dalam kondisi di bawah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan surah Yusuf agar kita mengambil pelajaran yang begitu banyak di dalamnya. Allah menyebutkan kisah Yusuf itu adalah ahsanul qasasi, kisah yang paling indah. Membahas tentang tadabbur surat Yusuf alaihi salatu wassalam. Dipersembahkan oleh, disponsori oleh. Semoga Anda dan keluarga bahagia serta sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat tarawih serta i'tikaf yang semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul untuk melanjutkan kajian tadabbur surah Yusuf yang sebagaimana biasanya dibawakan oleh para asatidzah di malam-malam bulan suci Ramadan. Dan malam ini adalah malam ke-27, sebagaimana kata para ulama, malam yang paling diharapkan sebagai malam Lailatul Qadar. Walaupun sebagian orang, bahkan kebanyakan orang, malam ini tetap menjadi malam minggu. Tidak kelihatan lagi atau tidak nampak lagi bahwa ini malam ke-27, tapi lebih ke malam minggunya. Saya ingat pekan lalu saya juga mengisi tadabbur surah Yusuf tapi di Masjid An-Nur Goa, pas malam minggu juga. Diberangkat lebih awal, luar biasa macetnya di jalan. Alhamdulillah. Tapi malam ini alhamdulillah beberapa titik yang kami lewati sudah agak lenggang. Ya, tidak sama kemarin-kemarin. Ini keempat kalinya saya tidak dapat sholat isya di tempat ceramah tarwih. Keempat kalinya, ya. Bahkan pernah di masjid apa itu, saya sudah sampai di masjid, itu protokolnya sudah selesai baca pengumuman. Dan mau saya mutar balik atau tidak ini. Ya, alhamdulillah. Pembahasan sudah sampai di sebagaimana dibahas di hari kemarin. Berarti sekarang kita masuk ke pembahasan zuhuru aqibatit taqwa jiharan. Nampaknya atau munculnya penghujung atau kesudahan dari ketakwaan secara terang-terangan. Dan ini beliau Syekh Syekh Nasir Al-Umar hafizahullah ta'ala memulai bagian ini dari ayat yang ke-87, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min rauhillah. Wahai anak-anakku, pergilah dan carilah berita tentang Yusuf dan adiknya, dan jangan kamu atau kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu la yai'asu min rauhillahi illa al-qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Ini kita tahu kisahnya bagaimana sebelumnya.
yaitu siasat dari Nabi Yusuf alaihissalam untuk kemudian mengambil adiknya yang bernama Bunyamin, adik yang seibu dengan beliau, yang kemudian membuat saudara-saudaranya ini kembali mengalami atau kembali mendapatkan kondisi susah atau semakin tidak dipercaya oleh ayahnya Nabi Yakub alaihissalam. Maka kemudian Nabi Yakub mewasiatkan kepada anak-anaknya untuk kembali lagi ke tempat Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu Mesir, dan dengan tujuan bukan hanya untuk meminta sumbangan atau bantuan atas keadaan paceklik sebagaimana kita ketahui, tapi juga untuk mencari kabar bagaimana Yusuf dan adiknya Bunyamin. Ya, adiknya Bunyamin ini yang kemarin atau yang sebelumnya kita tahu dia diambil sebagai bentuk balasan karena dia tertuduh sebagai pencuri. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma dakhalu alaihi qalu ya ayyuhal azizu massana wa ahlana ad-durr." Ketika mereka sudah masuk bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam yang julukannya adalah Al-Aziz, mereka mengatakan, "Wahai Al-Aziz, kami dan sekeluarga ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa wajibna bi bidha'atin muzjatin, dan kami membawa barang-barang yang tidak berharga, barang-barang yang sepele." Tidak sama ketika mereka datang pertama kali, mereka datang dengan emas, mereka datang dengan barang-barang yang memang setara untuk ditukarkan dengan bahan-bahan makanan. Tapi kali ini mereka datang dengan barang-barang yang tidak berharga, sehingga mereka mengatakan fa'aufi lanal kaila, sempurnakan timbangannya. Ya. Sempurnakan timbangan atau jatah gandum untuk kami, wa tasaddaq alaina, dan bersedekahlah kepada kami, innallaha yajzil mutasaddiqin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada orang yang bersedekah. Jadi ini bentuk sedekah karena yang mereka berikan tidak setara dengan yang mereka ambil. Ya. Berarti seakan-akan beli barang yang di bawah atau jatuh di bawah harga yang seharusnya. Artinya ini sedekah dari Nabi Yusuf atau dari Al-Aziz. Kemudian Nabi Yusuf mengatakan, qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun. Apakah kalian mengetahui kejelekan apa yang telah kamu perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya? Wa antum jahilun, ketika kamu dalam kondisi jahil, ketika kalian dalam kondisi jahil. Maka mereka mengatakan, qalu a innaka la anta Yusuf. Saudara-saudara Nabi Yusuf mengatakan, apakah benar kamu ini adalah Yusuf? Maka Yusuf mengatakan, qala ana Yusuf wa hadha akhi, saya adalah Yusuf dan ini adalah adikku. Qad mannallahu alaina, sungguh Allah telah menimpahkan karunia-Nya kepada kami. Qad mannallahu alaina innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sungguh Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang berbuat baik, tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Nah, ini yang menjadi kunci judul pembahasan kita pada kali ini, bahwasanya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menampakkan dan menunjukkan bagaimana kesudahan dari yang namanya ketakwaan itu. Dalam posisi seperti ini, di mana Nabi Yusuf alaihissalam sudah dalam posisi unggul daripada orang-orang yang pernah menzaliminya, yaitu saudara-saudaranya sendiri. Kemudian saudara-saudaranya mengatakan, qalu tallahi laqad atharakallahu alaina wa in kunna la khati'in. Sungguh demi Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menjadikan engkau lebih di atas kami, mengunggulkan engkau di atas kami, dan sungguh kami adalah orang-orang yang bersalah. Lalu Nabi Yusuf mengatakan, qala la tathriba alaikumul yaum, tidak ada celaan terhadap kamu. Yaghfirullahu lakum, semoga Allah mengampuni kalian. Wa huwa arhamur rahimin, dan Dia adalah Allah yang paling maha penyayang, paling rahim. Kemudian kata Nabi Yusuf, izhabu biqamisi hadza, pergilah dengan bajuku ini, dengan qamis, dengan gamisku ini. Fa'alqawhu ala wajhi abi ya'ti basira, dan usapkan ke wajah ayahku, maka dia akan melihat kembali.
wa'tuni bi ahlikum ajma'in, dan bawalah seluruh keluarga kalian kepadaku. Nah, ini sebagaimana kita sebutkan di sini adalah titik poin di mana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bagaimana kondisi itu berbalik 180 derajat. Nabi Yusuf alaihissalam yang tadinya dizalimi sehingga akhirnya mengalami jalan kehidupan yang sulit dari pandangan dunia, dijual sebagai budak, kemudian sampai terfitnah masuk ke dalam penjara, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan tamkin bagi Nabi Yusuf alaihissalam, dan justru orang-orang yang menzaliminya itu saudara-saudaranya dalam kondisi di bawah. Nah, kata Syekh Nasir Al-Umar, beliau mengatakan wassa Ya'qub alaihissalam banihi alla yai'asu min rauhillah. Nabi Ya'qub alaihissalam mewasiatkan kepada anak-anaknya, saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam, agar jangan menyerah atau putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa an yatahassasu min akhwaihim, dan agar mereka berdua atau agar mereka semua mencari kabar tentang dua saudara mereka, Nabi Yusuf dan Bunyamin. Fa kharaju min indihi wa laysa lahum ma ya'tamiduna alaihi ghairullah ta'ala. Dan mereka pun keluar menuju kepada Nabi Yusuf alaihissalam, kepada Al-Aziz di Mesir, dan mereka tidak punya sandaran kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat bersandar, tempat bertawakal. Nah, falamma laqul Aziz, setelah mereka bertemu dengan Nabi Yusuf atau Al-Aziz, maka istahallu amrahum bitaqdimi talab. Maka mereka kemudian membuka pembicaraan dengan Nabi Yusuf alaihissalam dengan menyampaikan permintaan mereka. Bada'uhu bistirham, mulai dengan minta dikasihani, meminta belas kasihan. Mereka mengatakan, ya ayyuhal azizu massana wa ahlana ad-dur. Wahai Al-Aziz, kami telah ditimpa, kami dan keluarga kami telah ditimpa ad-dur, telah ditimpa dengan kemalangan. Wa aradu an yubayyinu 'azima athariha ala khassati anfusihim wa man yalihim fa'abbaru bid-durril mush'ir bi dhahabi naf'in wa talafin lahiqa ba'dul anfus. Dan mereka pun menjelaskan bagaimana keburukan dan menjelaskan bagaimana keburukan atau dampak negatif dari apa yang mereka dapatkan dalam kondisi seperti itu, dan juga apa yang mengenai bukan hanya diri mereka tapi keluarga-keluarga mereka. Maka kemudian setelah itu, setelah menjelaskan bagaimana kondisi mereka yang menyedihkan dengan keluarga mereka, barulah kemudian mereka mengatakan wajibna bi bidha'atin muzjatin, dan kami cuma datang dengan barang-barang yang tidak berharga. Jadi ini seperti strategi lah. Jadi mulai dulu dengan mengatakan kami ini lemah, kami tidak bisa, kami tidak punya apa-apa. Nah, ini kami cuma punya barang yang seperti ini. Baru kemudian fa'aufilanal kail, lalu kemudian berilah atau sempurnakanlah timbangan itu untuk kami. Fa'atmim lana wa akmil al-makil al-muqabil laha wa zidna fawqa haqqina sadaqatan minka alaina. Ini yang kita sebutkan tadi. Sempurnakan jatah gandum walaupun dengan barang-barang yang sepele seperti ini, dan tambah lagi di atas hak yang seharusnya kami dapatkan sebagai bentuk sedekah dari engkau kepada kami. Nah, kemudian Syekh Nasir Al-Umar menyebutkan tentang bagaimana anak-anak Nabi Ya'qub alaihissalam ini kemudian setelah melakukan permintaan seperti itu dan menyebutkan bahwasanya innallaha yajzil mutasaddiqin, mengatakan bahwasanya sesungguhnya Allah akan membalas orang-orang yang melakukan sedekah, bersedekah. Jadi mereka mengatakan tasaddaq alaina, bersedekahlah kepada kami, karena Allah Subhanahu wa taala akan membalas orang-orang yang
bersedekah. Kemudian beliau sebutkan bahwasanya bagaimana mungkin saudara-saudara Nabi Yakub ini mengatakan kalimat seperti itu, padahal kemungkinan besar agama mereka dan agama orang Mesir itu adalah agama yang berbeda. Agama yang berbeda. Nah, jadi kalau kita misalnya ngomong sama orang Buddha kan tidak bisa begitu. Ya, berbuat baiklah semoga Allah membalasmu. Ya kan dia tidak percaya sama Allah. Ya kan? Nah, kenapa saudara-saudara Nabi Yakub memotivasi atau mendorong Nabi Yusuf atau Al-Aziz untuk bersedekah dengan mengatakan sesungguhnya Allah akan membalas jasa-jasa atau membalas sedekahnya orang yang bersedekah. Nah, Syekh Nasir Al-Umar menyebutkan bahwasanya yang namanya sedekah, yang namanya perbuatan baik, terkhusus perbuatan baik jika dilakukan untuk sesama makhluk seperti sedekah, memberi bantuan atau kegiatan-kegiatan sosial lainnya, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan membalasnya. Tidak peduli orang yang melakukan perbuatan baik atau perbuatan sosial ini muslim atau kafir. Ya. Muslim atau kafir, semuanya akan diberikan balasan. Cuma bedanya untuk muslim bisa saja dia diberikan balasan di dunia, dan tentu saja balasan yang lebih baik adalah balasan di akhirat. Tapi untuk orang kafir maka balasannya hanya terbatas balasan-balasan di dunia saja, dan di akhirat mereka tidak punya bagian sama sekali. Ketika mereka sudah bukan seorang muslim, bukan seorang yang bertauhid, tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikan apapun yang mereka lakukan di atas muka bumi ini, maka balasannya hanya di atas muka bumi ini saja. Di akhirat tidak ada bagian mereka sama sekali, kecuali balasan dari Allah Subhanahu wa taala berupa azab yang kekal ketika mereka mati dalam kekafiran. Ya. Nah, maka tidak heran kita lihat banyak sebenarnya orang-orang non-muslim di zaman kita sekarang atau zaman dari zaman dulu, mereka punya kegiatan-kegiatan sosial yang bagus sekali. Ya, mereka membantu sesama, mereka mengumpulkan sumbangan kalau ada bencana alam dan lain-lain sebagainya. Dan itu insya Allah akan membalas mereka, tapi hanya di dunia saja. Ya, di dunia saja mereka dibalas ya, dengan kenikmatan-kenikmatan dunia, atau minimal nama mereka terkenal, nama mereka akan menjadi nama-nama yang dielulukan dan disebut-sebut oleh orang-orang di dunia, tapi di akhirat mereka tidak punya bagian sama sekali. Nah, ini yang kemudian tentu saja kita harus perlu tegaskan ya, tentang hal seperti ini dalam akidah kita ya, karena bisa saja orang-orang liberal ini kemudian menyebutkan bahwasanya masa orang sebaik itu nanti di neraka, kan biasa begitu kita dengar ya, yang kemudian mengatakan bahwasanya semua agama mengajarkan kebaikan dan semua agama atau mungkin semua agama itu masing-masing punya surganya nanti. Ya, bagaimana mungkin Allah mengazab orang yang sebaik ini, yang sepanjang hidupnya dia senantiasa membantu orang lain, tidak pernah menyakiti tetangganya. Ya, bahkan kadang kita dengarkan orang yang membanding-bandingkan ya, membanding-bandingkan ada orang kafir yang mana bagus, orang kafir yang baik bersama atau orang muslim yang tidak baik kepada sesama. Ya, ini yang begini-begini yang syubhat-syubhat yang perlu kita tepis ya, bahwasanya sebaik apapun dia dengan makhluk, tapi ketika dia tidak menyembah Allah atau tidak bertauhid, maka itu adalah dikali nol ya. Karena tidak ada gunanya berbuat baik kepada makhluk tapi kita menzolim atau berbuat zolim kepada Sang Khalik ya. Tidak ada gunanya berbuat baik kepada orang lain tapi kepada yang menciptakan kita justru kita tidak berbuat baik, tidak ihsan, tidak bertauhid ya, maka percuma saja. Tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala mereka tetap dibalaskan perbuatan-perbuatan baik mereka, tapi hanya di dunia saja. Kemudian disebutkan selanjutnya, wala'alla mimma yadhhar lil muta'ammil anna ikhwata Yusuf aradu ma'a madmumi hadzal kalam at-tawti'ah wat tahayyi'ah. Kita bisa melihat kalau kita mendalami perkataan dari saudara-saudara Nabi Yusuf ini yang membuka pembicaraan dengan menyebutkan kondisi mereka tadi yang sedang dalam kepayahan, kesusahan, kemudian minta dipenuhi timbangan mereka
Itu beliau katakan bahwa ini sebenarnya hanya sekedar pengantar saja, hanya muqaddimah untuk apa? Bil isti'taf lil musawamati fi gharadin akhar, untuk kemudian melanjutkan pembicaraannya setelah itu dengan penawaran-penawaran untuk tujuan yang lain. Jadi mereka punya tujuan di balik apa yang mereka katakan itu. Seakan-akan yang mereka katakan adalah, atau yang mereka tuju adalah mendapatkan sumbangan atau mendapatkan sedekah tadi, tapi mereka punya tujuan yang lebih daripada itu. Nah, fahum ma kharaju min diyarihim illa liyatahassasu an Yusuf wa akhihi awwalan, karena mereka tidaklah mereka keluar dari kampung mereka kecuali tujuan utama mereka adalah untuk mencari kabar Nabi Yusuf dan saudaranya. Fakannahum azharul faqah, maka seakan-akan mereka itu menunjukkan kepayahan mereka, menunjukkan kelemahan mereka dan apa yang menimpa mereka dan menimpa saudara-saudara atau keluarga mereka. Wa shiddatal hajatil muhillati talabas sadaqah, dan juga bagaimana kondisi atau kebutuhan yang begitu mendesak dari mereka yang kemudian mengharuskan mereka harus minta sedekah, ya. Agar supaya setelah itu mereka mengatakan liyaqulu ba'daha inna hadzal ladzi nahnu fihi ahwanu indana min akhdhi akhina. Sesungguhnya keadaan kami yang pada saat ini sedang kesusahan itu masih lebih ringan daripada untuk minta dikembalikannya kepada kami saudara kami yang diambil itu, yaitu Bunyamin. Fa in kunta muhsinan fa hadza da'buka fakhudhu. Kalau engkau wahai Al-Aziz, ini seakan-akan yang akan mereka katakan, kalau engkau adalah orang yang berbuat baik, wa hadza da'buka, dan ini adalah kebiasaanmu, engkau adalah memang orang baik, fakhudhu, ya, maka ambillah, walakin arji ilaina akhana, ya, ambillah barang-barang ini, ya, tapi kembalikan kepada kami saudara kami, ya. Jadi menunjukkan dulu kelemahan mereka, menunjukkan dulu apa yang menjadi keadaan yang menyedihkan dari mereka, baru kemudian minta saudara mereka dikembalikan, ya, minta saudara mereka dikembalikan. Jadi mereka berusaha mencari simpatinya dulu Nabi Yusuf alaihissalam, supaya Nabi Yusuf kasihan, ini sudah dalam kondisi kekeringan, kesusahan, ya, diambil lagi saudaranya, ya, maka kalau begitu kembalikan saudara kami, sehingga nanti Nabi Yusuf alaihissalam atau Al-Aziz mau mengembalikan saudara mereka. Kemudian beliau sebutkan bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika melihat keadaan mereka, wa fahima magzahum, dan Nabi Yusuf paham apa maksud dari saudara-saudaranya ini, wa sami'a min akhbari ahlihim, dan telah mendengar bagaimana kondisi dari keluarga mereka, raqqa lahum, maka Nabi Yusuf pun kemudian kasihan kepada mereka. Nabi Yusuf iba terhadap mereka. Fara'a au uhiya ilaihi kashful amr, maka kemudian Nabi Yusuf alaihissalam, entah beliau memang melihat atau memang memandang untuk mengungkapkan identitasnya, atau beliau diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuka identitasnya di hadapan saudara-saudaranya. Fanaza'al qina', maka Nabi Yusuf alaihissalam membuka tudungnya dan mengatakan kepada mereka, hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf, apakah kalian tahu kejelekan akibat dari apa yang kalian lakukan kepada Nabi Yusuf dan saudaranya, idz antum jahilun, ketika kalian orang-orang jahil, ketika kalian masih dalam keadaan jahil. Wa hadza 'alal aqrab tadhkirun wa itabun raqiq, dan kata-kata ini, kata-kata pertanyaan seperti ini dari Nabi Yusuf alaihissalam yang menyebutkan bahwasanya apakah kalian tahu akibat kejelekan apa yang kalian perbuat kepada Nabi Yusuf dan saudaranya, ini adalah tazkir, hanya sekedar mengingatkan saja, dan juga itab, celaan, tapi celaan yang ringan, tidak yang langsung menusuk atau langsung to the point kepada saudara-saudaranya yang telah melakukan kejahatan dulu. Jadi maksudnya, hal alimtum aqibata ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi, apakah kalian tahu apa akibat dari apa yang kalian lakukan terhadap Nabi Yusuf dan saudaranya? Ila ayyi halin jarratkum,
kepada kondisi apa yang kemudian kalian terseret kepadanya. Wa aina dhahabat bi abikum, dan kondisi ini apa yang terjadi pada ayah kalian gara-gara kondisi ini. Nah, Az-Zamakhsyari, Syekh Nasir Al-Umar menyebutkan dan mengutip perkataan dari Az-Zamakhsyari rahimahullahu taala bahwasanya kana kalamuhu syafaqatan alaihim, bahwa perkataan Nabi Yusuf alaihissalam ini yang menyebutkan hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun, ini adalah bentuk simpati, bentuk kasihan, bentuk iba kepada mereka, wa tanassuhan, dan juga bentuk nasihat kepada mereka. Tanassuhan lahum fid din, nasihat kepada mereka dalam masalah agama, dalam keagamaan mereka. La mu'atabata wa tathriban, bukan untuk mencela, bukan untuk juga mengejek mereka, bukan untuk mencela atau bukan untuk tathrib, memojokkan mereka. Ini dalam rangka apa? Kata beliau, itharan li haqqillahi ala haqqi nafsihi fi dzalikal maqam. Dan ini adalah bentuk bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam ithar, mendahulukan hak Allah Subhanahu wa taala atas hak dirinya. Kenapa? Karena yang namanya hak diri itu allazi yatanaffasu fihi al-makrub wa yanfuthu al-masdur wa yatashaffa al-maghidh al-muhnaq wa yudriku sa'ruhu al-mautur, yaitu keadaan ketika seseorang yang sudah pernah disakiti seperti Nabi Yusuf alaihissalam, yang dimana ketika kondisi seperti ini harusnya Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu hak dirinya, harusnya bisa melampiaskan dendamnya, mengungkapkan amarahnya, melampiaskan dendamnya, tapi kemudian Nabi Yusuf alaihissalam lebih mendahulukan hak Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi Yusuf tetap dengan lembut justru mengingatkan dan menasihati saudara-saudaranya atas apa yang pernah mereka lakukan. Dan beliau katakan, falillahi akhlaqul anbiya ma awta'aha wa asjahaha walillahi hasa uqulihim ma arzanaha wa arjaha. Sungguh inilah akhlak para nabi, akhlak yang begitu luar biasa, akhlak yang begitu murni, bagaimana mereka betul-betul mempunyai hati yang tulus, mempunyai akal yang lurus, sehingga mereka dalam kondisi seperti ini tidak melibatkan emosinya dulu, tidak melibatkan apa yang kemudian emosi mereka mendorongnya, yaitu balas dendam, yaitu kemudian untuk melakukan pembalasan, minimal satu sama lah mungkin kalau kita katakan. Tapi beliau tidak sama sekali melakukan hal tersebut. Dalam rangka apa? Dalam rangka itsar, mendahulukan hak Allah Subhanahu wa taala daripada hak dirinya sendiri. Tsumma ka'annahu ardafa dzalika bil i'tizar anhum, dan setelah itu bukan hanya kemudian justru menasihati sampai menasihati saja, tapi juga menyebutkan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam itu i'tizar. I'tizar itu memahami atau memberikan uzur kepada mereka, memberikan uzur kepada mereka atas kejahatan yang mereka lakukan dengan mengatakan id antum jahilun, ketika kalian dalam kondisi jahil. Wa hadza musy'ir bin silahi halihim sammahum jahilin awana dzalikal fi'il ay muznibin. Di mana Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan ketika kalian dalam kondisi jahil, ketika kalian dalam kondisi melakukan dosa karena kejahilan kalian. Nah, ini bentuk i'tizar. Maksudnya adalah bahwa Nabi Yusuf alaihissalam ini mengerti, seakan-akan mengerti bahwa mereka dulu itu masih jahil, mereka itu belum tahu, mereka masih orang-orang yang lalai. Dan ini yang kalian lakukan ketika kalian jahil, ketika kalian jahil. Dan ini juga kata beliau menunjukkan bahwasanya saudara-saudara Nabi Yusuf dalam kondisi seperti ini sudah menjadi orang-orang yang soleh, sudah dalam tahap untuk memperbaiki dirinya. Karena Nabi Yusuf ketika kalian jahil, berarti sekarang sudah tidak. Berarti sekarang sudah ada peningkatan,
sudah membaik keadaannya, sudah menyadari kesalahannya. Nah, dan inilah yang sebagaimana disebutkan menjadi akhlak dari para nabi, termasuk Nabi Yusuf alaihissalam, bahkan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika beliau memaafkan orang-orang Mekah, ya, ketika Fathu Makkah, ya, beliau kemudian memaafkan orang-orang Mekah yang dulu pernah menzalimi beliau dan menzalimi kaum muslimin. Dan ini para jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-i'tizar, ya, mencari uzur untuk saudara-saudara kita. Yang ini kadang mungkin sesuatu yang susah mungkin, ya, ini butuh kesabaran dan butuh hati yang tulus, ya, butuh hati yang bersih. Ketika ada orang lain salah, tapi kemudian kita tidak langsung mencelanya, tapi kita i'tizar, carikan uzur, berprasangka baik kepada dia, ya. Jadi ketika misalnya kita disenggol, ya, jangan langsung marah-marah. Mungkin kita katakan, oh mungkin dia tidak lihat saya. Ini i'tizar namanya, ya, mendahulukan bahwasanya oh mungkin dia punya ini, ya, sebagaimana disebutkan oleh salah seorang ulama bahwasanya kalau kalian idza balagaka min akhika, kalau telah sampai kepada kalian apa yang tidak kalian senangi dari saudara kalian, ya, ada kesalahan atau ada yang kalian dengar dari saudara kalian yang menyakiti kalian dan seterusnya, maka cari baginya uzur, cari baginya uzur. Mungkin begini, mungkin begitu, mungkin dia begini, mungkin dia tidak sadar, mungkin dia tidak tahu, mungkin dan seterusnya. Carikan uzur, carikan uzur. Kalau sampai tidak dapat, lalu kemudian kita bergumam kepada diri kita, mungkin dia punya uzur yang saya tidak tahu. Yang saya tidak tahu. Nah, maka ini hal yang penting juga untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dimanapun kita berada, ya. Karena tidak lepas bahwasanya kita ketika berinteraksi dengan orang lain pasti akan ada saja clash, akan ada saja singgungan-singgungan yang membuat kita tidak nyaman, ya. Maka dari itu kita perlu ada yang namanya i'tizar, ya. Kita perlu dengan yang namanya i'tizar, ya, mengerti orang lain, mengerti kekurangan orang lain, ya, jangan langsung kemudian menyalahkan, marah, emosi atau bahkan berbuat hal-hal yang tidak pantas, ya, apalagi mungkin kita semua di sini dikenal sebagai orang-orang yang sudah tertarbiyah dan lain sebagainya, ya. Salah satu contoh misalnya, ya, Ustaz Zulfikar nih, ya. Ya, dulu pernah ketemu di Sidrap di masjid, ya. Waktu itu saya tidak pakai kacamata, kita ketemu, ya. Beliau senyum sama saya tidak senyumi, ya, karena saya tidak bisa dilihat, saya tidak kenal, saya tidak pakai kacamata, tidak kelihatan. Dia senyum kepada saya tidak balas senyumnya, ya. Untungnya beliau i'tizar sama saya, ya. Nanti berikutnya ketemu lagi, beliau katakan, tadi saya senyum Ki, kenapa kita tidak senyum? Oh afwan, tadi saya tidak pakai kacamata, ya. Itu i'tizar, ya kan? Seperti itu. Bayangkan kalau langsung ambil hati, disenyumi tadi tidak nak senyum Ki, bahaya kalau begitu, ya. Ya. Kadang seperti itulah, ya, hal-hal kecil seperti itu kita carikan alasan saudara kita yang tidak yang membuat kita tidak nyaman dengan perbuatannya, ya. Ya. Dan baru-baru terjadi juga, subhanallah, baru-baru persis begitu. Jadi setelah saya sholat di masjid dekat rumah, saya lewati ikhwah, dia senyum sama saya lewati. Pas saya balik, ternyata ya ikhwah yang saya kenal, ya, baru saya salam, dia bilang, ya ini begini kalau tidak pakai kacamata Ki, ya, alhamdulillah. Ini alhamdulillah, jadi tidak langsung menimbulkan permusuhan. Nah, ini yang juga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Ya, di situ dikatakan khudhil afwa. Ya, jadilah pemaaf. Kalau kita baca tafsirnya, jadilah pemaaf di sini bukan memaafkan orang yang berbuat salah kepada kita, ya. Tapi lebih khusus maksudnya adalah mengertilah kekurangan orang lain, ya. Karena bisa saja dalam kondisi kita bergaul ada hal-hal atau perkara-perkara yang membuat kita tidak nyaman atas perbuatan orang lain, ya.
Dan perbuatan itu bukan dia maksudkan untuk menyakiti kita, karena mungkin mereka seperti itu. Ya. Maka di situ kita khudhil afwa, mengertilah kekurangannya. Mungkin begitu memang modelnya dia. Ya. Bukan sengaja dia pukul kita, mungkin bukan sengaja dia cela kita, ejek kita, bukan. Tapi kadang memang karena dia punya kekurangan seperti itu, mungkin yang berhubungan dengan kondisinya, daerahnya dan lain-lain sebagainya. Ini apalagi kalau misalnya kita berbicara tentang perbedaan daerah. Ya. Kita orang Makassar, di telinganya orang Jawa, kita orang-orang yang kasar kalau bicara. Iya kan? Ya. Tapi ketika mereka punya i'tizar seperti itu, mungkin akan mengatakan, oh begitu memang bicaranya orang Makassar. Ya, tidak usah kita tersinggung. Begitu memang suaranya keras, cepat berbicara, kayak marah-marah, padahal tidak sebenarnya. Ya kan? Atau mungkin kita daerah sini mungkin ya, siapa yang biasa kita dengar agak kasar misalnya, orang apa misalnya. Ya. Jangan langsung sakit hati kalau diteriaki. Memang begitu orangnya, begitu caranya bicara. Ya. Jadi kadang kita harus apa istilahnya ya? Itu tadi khuzil afwa, mengerti kekurangan mereka. Ya. Ini yang kemudian membantu kita untuk bisa lebih tenang hidup dalam menjalani kehidupan kita, dalam berinteraksi ya dimanapun kita berada. Kemudian beliau sebutkan nah kemudian setelah itu tentu saja saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam ini kemudian sadar dan mengenali Nabi Yusuf alaihissalam. Dan mereka pun kaget dan mengatakan, innaka la anta Yusuf, apakah betul kamu adalah Nabi Yusuf alaihissalam? Ya. Dan tentu saja ini adalah pernyataan atau pertanyaan yang menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang menunjukkan bahwa mereka kaget, ya, takjub bagaimana mungkin Yusuf ini ada di hadapan mereka dalam kondisi yang seperti ini. Ya. Ya, dalam kondisi seperti ini, ya. Harusnya Yusuf ini sudah mati, ya. Harusnya. Ya. Wal ada taqdi bimautik, ya. Maksudnya seharusnya kalau sudah dibuang di sumur seperti itu, ya, tidak ada makanan, tidak ada minuman, terjebak seperti itu, harusnya kan sudah mati. Ya. Atau ketika beliau diambil oleh musafir, kemudian dijual sebagai budak, ya harusnya tetap menjadi budak. Harusnya tetap menjadi budak. Kenapa bisa sekarang engkau justru dalam kondisi yang bukan hanya hidup, bukan hanya hidup, tapi menjadi pejabat di Mesir. Pejabat di Mesir. Tentu ini kita, kalau kita menjadi saudara-saudaranya Nabi Yusuf, kita pasti kaget, bukan main. Ya, bagaimana orang yang kita zolimi, yang kita ingin agar dia mati, justru di kemudian hari menjadi orang yang kita mohon bantuan kepada dia, yang menjadi orang yang berkuasa untuk membasmi dan membalaskan dendamnya sesuka hatinya kepada kita. Nah, dari sinilah kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menjelaskan dengan kata yang singkat bagaimana mungkin Nabi Yusuf yang awalnya dalam posisi yang tertindas seperti itu akhirnya menjadi orang yang diberikan tamkin, kedudukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan apa? Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya siapa yang bertakwa dan bersabar, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Berarti kuncinya adalah takwa dan bersabar. Bahwa sebab Nabi Yusuf alaihissalam bisa membalikkan keadaan seperti itu adalah karena ketakwaan dan juga karena senantiasa bersabar. Ya. Dan beliau sebutkan sini takwa adalah antaj'ala bainaka wa baina adzabillahi wiqayah. Takwa adalah ketika engkau menjadikan antara dirimu dan azab Allah Subhanahu wa taala al-wiqayah, batas pelindung, tembok penghalang. Wa hadza yaqtadi ijtinaban nahi, dan ini
termasuk di dalamnya ketika kita menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bija'li ha'iri bainaka wa bainahu yamna' min at-ta'arrud lahu wal iltizamil amr min lazimihi. Dan ketika kita menjadikan batasan antara diri kita dengan yang dimurkai atau yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak terjatuh ke dalamnya, dan juga iltizam dengan perkara-perkara yang mengharuskan kita atau yang dibutuhkan agar kita terjauhkan dari maksiat atau yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bertakwa di sini beliau katakan bukan hanya tidak mengerjakan atau tidak melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi juga melakukan hal-hal yang bisa mencegah kita untuk jatuh ke dalamnya. Ya. Menjauhi wasilah-wasilah untuk jatuh ke dalamnya. Ya. Jadi ada kadang maksiat itu memang ada wasilahnya ke situ. Ya. Maka wasilah-wasilah ini pun harus diwaspadai. Ya. Dan bahkan kadang wasilah-wasilah itu bisa saja hal-hal yang secara hukum adalah sesuatu yang mubah. Ya. Tapi karena terlalu berlebihan pada hal-hal tersebut sehingga justru menjerumuskan kita kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka takwa itu seperti itu. Bukan hanya tidak melakukan yang dilarang, tapi juga mewaspadai hal-hal yang bisa menjerumuskan kita ke dosa itu, walaupun mungkin secara hukum itu adalah perkara yang mubah. Kemudian beliau jelaskan, wa amma as-sabr fa huwa habsun nafsi ala amrillah wa an ma'siyatillah wa anil jaza' inda qada'illah. Adapun sabar, dia adalah ketika habsun nafs, membatasi atau mengekang jiwa kita. Untuk apa? Untuk tetap teguh menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa an ma'siyatillah, mengekang jiwa kita agar tidak terjatuh dalam yang dimaksiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa anil jaza' inda qada'illah, dan juga agar tidak dongkol, tidak marah, tidak jengkel dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Ini yang bisa kita dengarkan mungkin. Ya. Sabar itu ada 3. Ya. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam menjauhi maksiat, dan sabar dalam menghadapi takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian disebutkan walihada nasaba an yusafa muhaqqiqu tilka taqwa wa dzalika sabr bil ihsan. Maka kemudian sangat munasib, sangat cocok ketika mensifatkan orang yang melakukan takwa dan sabar itu dengan ihsan. Orang yang takwa kemudian dia mengikutkan takwanya dengan sabar, maka inilah orang-orang yang disebut dengan orang-orang yang ihsan, orang yang berbuat baik. Maka Allah menutupnya dengan mengatakan, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan orang-orang yang berbuat baik. Maksudnya tidak akan menyia-nyiakan orang-orang yang bersabar dan juga orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang kita sering dapatkan di ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya wal aqibatu lil muttaqin. Ya. Dan sungguh kesudahan atau ujung dari sebuah kehidupan atau dari sebuah urusan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian beliau sebutkan di sini kenapa disebutkan dalam ayat tersebut atau dalam kata-kata Nabi Yusuf itu disebutkan dulu innahu may yattaqi wa yasbir. Takwa dulu baru sabar. Takwa dulu baru sabar. Karena ini yang kemudian cocok dengan kisah hidup dari Nabi Yusuf alaihissalam. Karena beliau bertakwa dulu baru kemudian bersabar. Kapan bertakwanya? Yaitu ketika menolak ajakan zina dari Imra'atul Aziz, dari istri Al-Aziz. Di situ takwa, karena dia menolak atau bersabar untuk tidak mengikuti hawa nafsunya sebagai seorang laki-laki. Kemudian beliau bersabar, yaitu ketika terkurung dalam penjara selama belasan tahun atau puluhan tahun. Dan disitulah siapa yang bertakwa dan bersabar, maka Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat
baik. Kemudian setelah itu Nabi Yusuf atau saudara-saudara Nabi Yusuf ketika melihat kondisi Nabi Yusuf yang sudah dalam kondisi seperti ini, mereka mengatakan, tallahi laqad atharakallahu alaina. Demi Allah, sungguh Allah telah mengunggulkan engkau atas kami. Maksudnya mengunggulkan dalam hal apa? Dalam segala hal. Ya. Allah mengunggulkan Nabi Yusuf alaihissalam dalam kehormatan dan kekuasaan. Allah Subhanahu wa taala mengunggulkan Nabi Yusuf dalam keindahan akhlak. Keindahan akhlak dan juga dalam karakter yang baik, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengunggulkan Nabi Yusuf daripada saudara-saudaranya dalam masalah takwa dan sabar, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengunggulkan Nabi Yusuf daripada saudara-saudaranya dalam masalah wahyu dan kenabian. Dan inilah kata beliau, itsar fid dunya bima atahu Allahu min ni'am wal itsar fil akhirah bima atahu Allahu minan nubuwah. Allah Subhanahu wa taala mengunggulkan Nabi Yusuf alaihissalam dalam perkara dunia dan juga dalam perkara akhirat. Dan di sini kemudian disebutkan bagaimana saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam mengakui dosa-dosanya dengan mengatakan, wa in kunna la khatiin, dan sungguh kami adalah orang-orang yang berbuat salah. Kami adalah orang-orang yang pendosa. Kamilah yang salah. Kamilah yang salah. Dan memang inilah yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim. Dan di antara adab-adab kita ketika kita istighfar dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengakui bahwa kita orang-orang yang zalim dan kita adalah orang-orang yang bersalah. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam ketika bersalah mengatakan, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Begitu juga Nabi Yunus alaihissalam beliau mengatakan, La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Begitu juga Nabi SAW mengajarkan doa kepada Abu Bakar untuk dibaca di dalam salat, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Pengakuan bahwa kita adalah orang-orang yang zalim, bahwa kita adalah orang-orang yang banyak salah. Baru kemudian dengan itu kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini yang luar biasa adalah bagaimana respon dari Nabi Yusuf alaihissalam ketika mendengar bahwa saudara-saudaranya telah mengakui kesalahannya. Saudara-saudara Nabi Yusuf tidak langsung mengatakan maafkan kami, tapi Nabi Yusuf dengan kepekaannya langsung mengatakan, la tathriba alaikumul yaum. Tidak ada celaan untuk kalian, tidak ada celaan untuk kalian pada hari ini, dan semoga Allah mengampuni kalian. Dimaafkan dan juga didoakan agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka. Makanya di sini Syekh Nasir Al-Umar mengatakan bahwasanya pemaafan Nabi Yusuf alaihissalam pemaafan Nabi Yusuf alaihissalam kepada saudara-saudaranya adalah dalam hal ini adalah mengandung pelajaran dan juga ibrah yang sangat luar biasa, terkhusus bagi orang-orang yang pernah disakiti, orang-orang yang pernah dizolimi, orang-orang yang memendam dendam, memendam amarahnya yang kemudian dia tidak bisa lampiaskan karena kelemahan dirinya. Pelajaran bagi orang-orang yang seperti ini, yang disakiti, yang kata-kata yang sakit tapi tidak berdarah, yang kalau dia diserang seperti itu. Ini pelajaran untuk orang-orang seperti ini. Dan beliau katakan, lihatlah, unzuru ilal aziz fi sa'atil iqtidar. Lihatlah bagaimana al-aziz dalam kondisi iqtidar, dalam kondisi mampu untuk melampiaskan dan membalaskan dendamnya. Wa man adzahu fi mauqifil inkisar, dan lihat bagaimana orang yang menyakitinya, yaitu saudara-saudaranya, pada kondisi inkisar, pada kondisi di bawah. Yang seharusnya kalau dalam kondisi seperti ini balas memam. Tapi subhanallah, Nabi Yusuf alaihissalam dengan kemurahan hatinya, sebagaimana yang kita sebutkan, Nabi Yusuf memaafkan saudara-saudaranya dan bahkan mendoakannya dan mengatakan, wa huwa arhamur rahimin. Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang. Beliau sebutkan, la in kana hadza safh minni maghfiratan wa rahmah fallahu azza wa jalla ar'af bi ibadihi wa raham. Kalau saja hamba, seorang manusia atau nabi seperti Nabi Yusuf bisa memaafkan saudara-saudaranya,
maka pasti Allah Subhanahu wa taala lebih pemaaf dan lebih penyayang. Ya. Allah pasti lebih pemaaf dan lebih penyayang daripada manusia. Ya. Maka kalau Nabi Yusuf saja bisa memaafkan saudara-saudaranya, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang Arhamur Rahimin, yang paling penyayang di antara para penyayang. Ya. Makanya yang kemudian membuat kita jangan sampai putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemudian disebutkan di sini Nabi Yusuf alaihissalam tidak sampai sebatas itu, dan bahkan mengundang saudara-saudaranya juga dengan keluarganya. Panggil semua keluarga kalian ke sini. Ya. Ya. Panggil semua keluarga kalian ke sini. Ya. Di sini hidupnya lebih baik ya, daripada di tempat kalian. Panggil semua. Dan kemudian Nabi Yusuf alaihissalam sebagaimana kita sebutkan mewasiatkan kepada saudaranya, ambil bajuku ini, qamis ini, dan usapkan ke wajah ayahku, dia akan kembali melihat. Nah, ini yang menariknya di sini. Kenapa harus pakai baju? Ya. Kenapa harus pakai baju? Kenapa tidak berdoa saja di situ, ya Allah kembalikan penglihatan ayahku, nanti kembali di sana. Ya. Jadi beliau sebutkan sini, ungkap di sini. Kenapa harus pakai baju? Karena ternyata baju ini ya, itu punya sejarah juga dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau dalam fase-fase kehidupannya, sebagaimana kita ketahui, senantiasa berhubungan dengan baju. Ada 3 beliau sebutkan. Yang pertama adalah ketika saudara-saudaranya membawa qamis dengan darah palsu, ya. Dengan darah palsu kepada ayahnya Nabi Yakub, ya kan? Yang kedua, qamis yang kedua adalah ketika baju Nabi Yusuf dirobek ya, oleh Imra'atu Aziz, ya, dirobek ya, karena dipaksa atau dipaksa berzina. Dan yang ketiga di sini. Ya. Nah, maka beliau sebutkan sini, kita sebutkan secara singkat karena sudah mau jam 9, bahwasanya bisa saja ya, ada sesuatu benda yang membuat orang itu menjadi trauma. Jadi mungkin saja Nabi Yakub alaihissalam ketika pertama kali kehilangan Nabi Yusuf alaihissalam itu trauma, dibayangkan bajunya Nabi Yusuf yang sudah robek dengan darah yang palsu. Ya, bisa saja Nabi Yakub alaihissalam ini sudah yang namanya dengan baju itu punya traumatik sendiri, maka diobati dengan baju yang sama, dan baju dari orang yang sama. Ya. Jadi supaya dia tidak trauma lagi dengan itu, maka diobati dengan kabar gembira. Jadi sebagaimana beliau sebut, sebagaimana kabar buruk datang dengan baju itu ya, tentang hilangnya Nabi Yusuf, maka juga kabar baik datang juga dengan bajunya Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Nah, ini juga pelajaran juga di sini beliau sebutkan terakhir, bahwasanya kadang ada suatu benda yang punya athar, ya, punya sesuatu yang atau punya nilai tertentu bagi seseorang, ya, yang mungkin kalau kita lihat sesuatu itu bukan sesuatu yang berharga sebenarnya. Ya. Jadi kadang orang seperti itu dia sangat menghargai misalnya bajunya, ya. Dia menghargai misalnya jamnya, mungkin jamnya murahan, tapi misalnya itu jam hadiah dari mendiang istrinya misalnya, atau mendiang itu, jadi dia berharga sekali. Ini mungkin bagi kita murah gitu, bisa saya beli 10. Nah, maka di sini beliau sebutkan bahwa ini yang juga ketika kita bermuamalah sama orang lain, kita perlu perhatikan hal-hal seperti ini. Bisa saja ada benda-benda bagi orang lain itu adalah sesuatu yang berharga, walaupun di mata kita itu bukan sesuatu yang berharga. Ya, maka kita jangan apa jid, kita remehkan benda-benda seperti itu. Biar 10 bisa Kak belikan kok, bukan masalah bisa beli atau tidak, tapi mungkin ada nilai-nilai atau ada hal-hal yang berharga di balik dari benda-benda seperti itu. Dan ini ya, kunci juga beliau sebutkan bagaimana kita bermuamalah, perhatikan hal-hal yang seperti itu. Ya, perhatikan hal-hal yang seperti itu. Wallahu ta'ala alam, insyaallah kita lanjutkan di esok hari. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.